Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan saya Mr. Dion dan Miss Isma beserta Miss Rahel. Di hari ini kami akan bersama-sama di adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Oke, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Anak-anak semua posisi yang baik, duduk yang baik, lipat tangan, mari kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama lagi Tuhan. Walaupun ibadah kami dilaksanakan secara online, kami selalu mengucap syukur Tuhan karena kami boleh masih bisa atau masih dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat semuanya. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tetap kita harus bersuka cita bersama-sama. Dan hari ini, di saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, ikuti gaya Miss dan Mister. Kita angkat pujian Kudaki-Daki. Ayo semuanya ikutin gaya Miss dan Mister ya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada,
suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, masih sukacita semuanya. Mister harap kita semua masih sukacita, kita harus tetap semangat dalam memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan lagi, semuanya masih tetap posisi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sukacitaku, tapi akan diperagakan oleh Miss Isma. Pada Miss Isma dipersilakan. Oke, ayo semuanya di rumah, kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Sukacitaku. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Hosana, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Hosana, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita, kita tenangkan hati kita. Anak-anak boleh duduk dengan posisi yang baik. Duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Mister harap anak-anak bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Ibu Dian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Good morning, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Dian
menemui adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Kak Dian berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Nah, Kak Dian akan membawakan firman pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Kak Dian ajak adik-adik semua yang ada di rumah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Kak Dian. Berkati kiranya apa yang Tuhan mau boleh disampaikan dengan baik. Dan juga berkati anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jagai dan lindungi supaya setiap firman yang akan dibagikan boleh sungguh-sungguh mereka akan dengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini Kak Dian akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk belajar tentang apa itu iman. Nah, iman adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita beriman kepada sesuatu, berarti kita percaya kepada sesuatu. Misal, Kak Dian percaya kalau Kak Dian sembuh, atau Kak Dian lagi sakit, Kak Dian percaya Kak Dian akan sembuh, berarti Kak Dian beriman, Kak Dian akan sembuh dari sakit Kak Dian. Nah, pada pagi hari ini Kak Dian akan mengajarkan adik-adik beriman yang benar, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita beriman kepada sesuatu yang salah. Misal ya, kita pada malam hari ya, lampu dimatikan dan kalian tidur sendiri, kemudian kalian percaya sesuatu yang salah. Jangan-jangan di pojok situ tuh ada sesuatu yang mengerikan, nanti datang ke aku. Nah, kalian sedang beriman yang salah. Tuhan pun ingin melatih kita untuk bisa punya iman yang baik, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kak Dian ajak adik-adik semua untuk mendengarkan dan melihat cerita berikut ini. Yesus menyembuhkan hamba perwira yang sakit. Berikut ceritanya. Komik Alkitab Anak. Yesus sembuhkan hamba perwira. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya."
Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Nah, sudah mendengarkan cerita barusan ya? Gimana ceritanya, bagus kan? Tentang perwira yang hambanya sedang sakit, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, perwira ini tidak hanya baik karena membangunkan rumah ibadah orang-orang Yahudi, tapi perwira ini juga mempunyai rasa peduli yang luar biasa, terbukti dari dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk bisa membantu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit parah. Perwira ini percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Pada saat Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, langsung perwira ini mengirim hambanya, utusannya yang lain untuk mendatangi Tuhan Yesus dan memohon untuk Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan luar biasanya, iman dari perwira ini, hambanya yang sedang sakit, dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan, dan benar apa yang menjadi iman dari perwira ini benar-benar terjadi, adik-adik semua, bahwa hambanya yang sedang sakit di rumah benar-benar sembuh, langsung sembuh, percaya kepada Tuhan Yesus. Imannya membuat hambanya yang sakit menjadi sembuh. Iman percayanya membuat sembuh. Nah, apa yang hari-hari ini kalian sedang rindukan untuk terjadi di dalam keluarga, di dalam pelajaran, di dalam kesehatan, apapun yang adik-adik sedang doakan, gumulkan, kalian mau sama-sama ketika kalian mendengarkan cerita ini, kalian bicara di dalam hati kalian bahwa Tuhan, beri aku iman yang benar, beri aku iman percaya kepadamu, bahwa apa yang sedang kalian doakan, percayalah Tuhan sedang mendengar kalian. Wow, Tuhan Yesus kita luar biasa. Yuk katakan sama-sama, Tuhan Yesus kita luar biasa. Ayo sama-sama, Tuhan Yesus kita luar biasa. Apapun yang sedang adik-adik doakan, belajar untuk menambahkan iman percaya kepada Tuhan, supaya apa yang sedang kalian doakan memiliki kekuatan. Nah, kalian berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kalian diberi iman yang terus bertambah kepada Tuhan Yesus ya, dan mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan pertolongan ketika kamu membutuhkannya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya, kalian kapan aku harus memakai imanku kepada Tuhan? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Kapan kita harus memakai iman kita? Yaitu pada saat kita lemah, pada saat kita takut, pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Pada saat itulah iman kita bisa dipraktekkan. Nah, luar biasa banget ya. Percaya, beriman, sembuh. Kamu akan mendapatkan. Kalau kita beriman kepada yang salah, belum tentu kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Firman Tuhan sudah selesai, saatnya kita berdoa penutup. Mari kita doa sama-sama, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ikuti kadian ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Kiranya kami boleh belajar untuk lebih beriman lagi kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar untuk percaya dan menyerahkan hidup kami untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang-orang yang menjaga kami, mengasihi kami. Kiranya Tuhan menolong dan juga Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati Tuhan studi kami, biarlah Tuhan menjagai dan juga memberikan masa depan yang indah dengan penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai dan Kak Dian mau mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Dah. Oke, terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita, yang sudah bercerita tentang firman Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dian, anak-anak bisa pahami dan anak-anak bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Oke, di hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui amplop, kemudian dibawa ke gereja, ataupun bisa menitipkan kepada Miss dan Mister. Oke, persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh menaikkan pujian dan syukur kepadamu lagi Tuhan. Di hari ini Tuhan kami mendoakan persembahan-Mu Tuhan, persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami, bisa menjadi berkat bagi gereja kami, dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dari hari lepas hari Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan agar bisa terus menjadi berkat juga bagi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan menonton video hafalan dari teman-teman sekalian. Kiranya video ini bisa teman-teman nonton dengan baik dan bisa mendengarkan dengan baik. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, salam, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita terdapat di Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam ayat minggu ini tentang pandang Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai
Anissa, teman-teman. Hari ini Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dadah Miss, dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Ayat hafalan hari ini terdapat di Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Markus 2 ayat 5b. Hai anak-anakku, dosamu telah diampuni. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Dadah. Hai, ayat hafalan Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman gamis. Perkenalkan, nama saya Nathanael Pangatuan. Ayat hafalan minggu ini tanggal 24 Oktober 2021 terdapat di Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dah. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dadah, shalom. Tuhan memberkati. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye. Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dadah, sampai jumpa. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Jangan lupa firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Shalom teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Prudence. Ayat hafalan minggu ini Markus 2 ayat 5.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan itu memberkati dada teman-teman. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Markus 2 ayat 5 yang berbunyi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Markus 2 ayat 5b. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Oke anak-anak, di hari ini Mister akan memberikan anak-anak ayat hafalan. Nah, ayat hafalan untuk anak-anak kelas besar terdapat di Ibrani 11 ayat 1, dan untuk anak-anak kelas kecil itu terdapat di Roma 10 ayatnya yang ke-17. Oke anak-anak, untuk video ayat hafalan ini anak-anak bisa kirim videonya di link di bawah ini. Paling lambat hari Rabu ya. Mister ulangi lagi, anak-anak paling lambat mengirim video di link di bawah ini. Paling lambat hari Rabu. Jangan sampai terlambat ya. Oke anak-anak, tak terasa sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Kepada Miss Rahel, saya persilakan. Baik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan ibadah kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun kami laksanakan ibadah sekolah minggu ini dari rumah. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami Bapa, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, aktivitas kami sepanjang 1 minggu yang akan datang Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menyertai, menuntun kami, agar kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah selesai ibadah. Kiranya ayat hafalan yang tadi diberikan anak-anak bisa menghafal dan firman Tuhan yang sudah diberikan bisa menjadi bekal bagi anak-anak. Oke, kami pengasuh sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.